Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Takhata fillah inamlakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu menyebutkan wajibatus shalah, hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan ketika seorang menunaikan salat. Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah bila perbuatan tersebut ditinggalkan dengan sengaja, maka salatnya batal. Namun bila ditinggalkan karena lupa, diperintah untuk menebusnya dengan sujud sahwi. Wajib-wajib salat tersebut adalah, para ulama menyebutkan ada 8. Yang pertama, seluruh takbiratul intiqal. Takbir dalam salat terbagi menjadi 2, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir yang digunakan untuk membuka salat, yaitu takbir pertama kali ketika salat. Yang kedua adalah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal adalah takbir perpindahan dari gerakan ke gerakan selanjutnya. Ini telah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Yang kedua adalah bacaan ataupun membaca subhana rabbiyal azimi pada ruku'. Membaca zikir subhana rabbiyal azimi pada ruku'. Bacaan ini adalah termasuk dari bacaan wajib yang bila ditinggalkan dengan sengaja batal salatnya, dan bila ditinggalkan karena lupa diperintah untuk sujud sahwi. Ini juga telah kita ambil pembahasannya. Yang ketiga adalah bacaan Sami'allahu liman hamidah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Seorang imam ataupun orang yang sholat sendiri ketika i'tidal ataupun bangkit dari ruku' membaca Sami'allahu liman hamidah. Namun bagi makmum, dia tidak diperintah untuk membaca Sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. Dia diperintah untuk membaca Rabbana walakal hamd, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu Sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Bila imam sudah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian wahai para makmum, Rabbana walakal hamd. Jadi kedudukannya, imam panggil dari i'tidal, dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, baru dia membaca Rabbana walakal hamd. Namun bagi makmum, ketika imam sudah memutakan Sami'allahu liman hamidah dan para makmum
ingin bangkit dari rukuknya ataupun ingin mengawali i'tidalnya, yang diucapkan adalah Rabbana walakal hamd. Bukan apa? Bukan sami'allahu liman hamidah. Ini yang diarahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Baik. Jadi ucapan sami'allahu liman hamidah itu untuk dua, imam dan orang yang salat sendiri. Adapun ucapan Rabbana walakal hamd untuk keseluruhan yang salat. Bedanya kalau makmum di awal, kalau imam, kalau makmum di awal gerakan itu ketika dia mau bangkit dari rukuk. Kalau imam dan orang yang salat sendiri membaca Rabbana walakal hamdnya ketika sudah berdiri tegak. Kemudian kewajiban selanjutnya dari wajibatus shalah adalah ucapan subhana rabbiyal a'la fis sujud. Ketika seorang sujud, dia diperintah untuk apa? Membaca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, di sini barakallahu fikum, para ulama menyebutkan kenapa ketika ruku dia membaca subhana rabbiyal azim dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang ruku diperintah untuk mengagungkan, dan ruku itu adalah bentuk pengagungan terhadap zat atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud perendahan diri. Sehingga ketika seorang sujud dia merendahkan dirinya, menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya dengan apa? Rabbiyal a'la, Rabbku yang maha tinggi. Karena dirinya sedang merendahkan diri, dan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian ucapan Rabbighfirli. Ucapan Rabbighfirli baina sajadatain. Rabbighfirli di antara dua sujud. Itu apa? Ketika duduk di antara dua sujud membaca apa? Rabbighfirli. Apa hukum baca doa ini? Hukum membaca doa ini adalah wajib. Bila ditinggalkan dengan sengaja, batalat sholatuh, maka salatnya batal. Dan bila ditinggalkan karena lupa, maka dia diperintah untuk sujud sahwi. Selanjutnya adalah wat tasyahhudul awal. Tahiyat, kita biasa bilang tahiyat pertama, tasyahud pertama. Ini wajib, bukan rukun. Wajib bukan apa? Rukun. Ketika seorang sholat dengan dua tasyahud, misal maghrib, maka tasyahud pada rakaat kedua itu hukumnya wajib, dan tasyahud pada rakaat ketiga itu hukumnya rukun. Apa bedanya? Bedanya kalau tasyahud pertama ataupun tasyahud pada rakaat kedua ditinggalkan karena lupa, tidak batal sholatnya. Dia hanya diperintah untuk apa? Sujud sahwi. Namun kalau tasyahud terakhir dia meninggalkan dengan sengaja atau lupa, maka apa? Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Maksudnya tasyahud awal yaitu membaca tahiyat pada duduk tasyahud yang pertama. Membaca at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat sampai apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang dikatakan dengan tasyahud. Ini yang dikatakan dengan apa? Tasyahud. Baik, membaca bacaan tadi di rakaat di tahiyat pertama, di tasyahud pertama itu hukumnya wajib, dan di saat tasyahud terakhir hukumnya rukun. Wal julusul lahu, dan yang terakhir dari kewajiban salat, wajibatus shalah adalah duduk untuk tasyahud pertama. Apa hukumnya? Wajib. Duduk untuk tasyahud pertama hukumnya apa? Wajib, bukan rukun. Artinya kalau misalnya sudah
sholat maghrib misalnya, sudah rakaat kedua, dia kan seharusnya tahiyat ya, padahal yaitu tahiyat pertama ataupun tasyahud pertama. Kemudian dia langsung bangkit ke rakaat ketiga karena lupa. Lupa. Apa yang harus dia lakukan? Maka nanti dia diperintah untuk apa? Dia diperintah untuk sujud sahwi. Dia diperintah untuk apa? Sujud sahwi. Kenapa? Karena dia meninggalkan wajib. Dia meninggalkan dua wajib. Wajib pertama adalah tasyahud awalnya tadi, bacaan tahiyat. Yang kedua adalah duduk untuk tasyahud pertama. Ini barakallahu fikuna 8 wajibatus shalah. Wajib salat. Adapun sisanya maka dikatakan sebagai mustahabatus shalah. Hal-hal yang disunahkan dalam salat. Baik. Kita akan urut satu persatu terkait dengan gerakan-gerakan apa? Salat. Yang pertama dari awal ya. Ketika seorang mau menunaikan salat. Maka syaratnya adalah dia harus menghadap ke arah kiblat. Sudah bersuci, menutup aurat dan menghilangkan najis yang ada pada tubuhnya. Kemudian penunaiannya dalam keadaan sudah masuk waktu dan sudah berniat. Tentunya syarat yang lain tidak dilupakan, yaitu dia sebagai seorang muslim berakal dan mumayyiz. Setelah sempurna syarat-syarat tadi, dia berdiri. Dia apa? Berdiri. Karena berdiri ini adalah rukun dari rukun salat. Kalau dia tidak mampu dengan berdiri, baru dengan duduk. Tapi kalau dia mampu dengan berdiri, dalam keadaan hendak menunaikan salat wajib, dia tunaikan dengan duduk, maka apa? Tidak sah salatnya. Dia berdiri. Setelah berdiri tegak, baru dia apa? Takbir. Allahu Akbar. Takbir ini dikatakan sebagai takbiratul ihram. Apa hukum mengangkat kedua tangan ketika takbir? Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan ketika takbir. Karena tidak disebutkan dalam rukun dan juga tidak disebutkan dalam wajib, maka dijelaskan bahwa hukum mengangkat kedua tangan ketika takbir adalah sunnah mustahabatus shalah, hal-hal yang disunnahkan dalam salat. Setelah mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Posisi tangan ataupun seberapa tinggikah kita mengangkat kedua tangan, maka di sana disebutkan dengan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ujung tangan ataupun mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Itu kalau kita mengangkat kedua tangan, bisa diangkat ujung jari itu setinggi ataupun setara dengan apa? Bahu. Setara dengan bahu. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Posisikan kedua tangan itu setara dengan bahu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Setara dengan telinga, tidak melebihi telinga. Ini dua posisi tangan ketika seorang takbir. Dua posisi tangan ketika seorang takbir. Tidak terlalu tinggi melebihi telinga ataupun melebihi kepala. Mungkin kita pernah melihat orang takbir Allahu Akbar, tangannya tinggi ke atas melebihi kepala. Tidak itu. Atau juga tidak sampai ke bahu, tidak sampai setinggi bahu. Ini juga tidak, cuma sampai dada ataupun sampai misalnya ulu hati, Allahu Akbar, pendek demikian, tidak. Tetapi setinggi bahu atau antara daun telinga, setinggi kurang lebih daun telinga. Baik. Setelah takbir, dia meletakkan kedua tangan di atas dada ataupun
ulu hati. Dia meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada ataupun di atas ulu hati. Meletakkan kedua tangan ini juga disebutkan sebagai mustahabatus shalah. Kenapa demikian? Karena tidak disebutkan dalam rukun dan tidak pula disebutkan dalam wajibatus shalah. Artinya kalau orang sholat tanpa meletakkan kedua tangan dengan sengaja, dia mengirsalkan, menurunkan tangannya ke bawah dengan sengaja, berarti apa? Dia melakukan hal yang dibenci. Bukan batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Kenapa demikian? Karena bukan rukun sholat dan bukan pula wajibatus sholat. Setelah meletakkan kedua tangan, dia adapun gerakan-gerakan lebih rincinya nanti pada babnya insyaallah taala. Kita sekarang posisinya sedang mengurut mana yang wajib, mana yang rukun, dan mana yang sunnah. Setelah meletakkan kedua tangan di atas dada, dia membaca doa iftitah. Apa hukum membaca doa iftitah? Hukum membaca doa iftitah adalah mustahab, bukan wajib, bukan pula rukun. Artinya kalau dia meninggalkan bacaan iftitah, doa iftitah dengan sengaja, tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya, karena dia meninggalkan hal yang disunnahkan. Setelah membaca doa iftitah, dia membaca ta'awud. Apa hukum membaca ta'awud? Juga demikian, tidak masuk dalam wajib, tidak masuk dalam rukun, tidak masuk dalam syarat, sehingga masuknya pada apa? Mustahab. Setelah membaca ta'awud, dia membaca bismillah. Nah, di sini barakallahu fikum. Nah, apa hukum baca bismillah? Di sini telah kita sebutkan. Bila orang berpendapat bismillah termasuk dari ayat surat Al-Fatihah, maka rukun bagi dia untuk membaca bismillah. Namun bila dia berpendapat bahwa bismillah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah, maka membaca bismillah hukumnya mustahabbah. Kemudian selanjutnya, setelah membaca bismillah, dia membaca Al-Fatihah. Dia membaca apa? Al-Fatihah. Apa hukum membaca Al-Fatihah? Rukun. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca amin waladdallin. Amin. Apa hukum baca amin? Hukum baca amin adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib, bukan pula syarat. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam wajib, tidak disebutkan pula dalam rukun, tidak pula disebutkan dalam syarat. Dan amin bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Ucapan amin tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, sehingga hukumnya adalah mustahabbah. Setelah baca amin, dia membaca bismillah lagi. Apa hukumnya? Sunnah. Setelah baca bismillah, dia membaca suratan. Apa hukumnya membaca suratan? Juga apa? Sunnah. Tidak termasuk dalam wajib, tidak termasuk pula dalam rukun, tidak termasuk pula dalam syarat. Baik. Setelah baca suratan ataupun potongan-potongan ayat, dia ruku ataupun dia takbir Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk ruku. Nah, takbir ini dikatakan apa? Takbiratul intikal. Apa hukumnya membaca takbir ini? Hukum membaca takbir ini adalah apa? Wajib. Wajibatus shalah. Bila ditinggalkan karena lupa, dia harus sujud sahwi, dan bila ditinggalkan karena sengaja, batal salatnya. Kemudian setelah takbir, dia ruku. Dia apa? Ruku. Baik. Apa hukumnya ruku? Ruku adalah termasuk dari rukun salat. Ruku itu apa? Menundukkan setengah badan. Baik. Nah, ketika ruku ada satu amalan yang mengiringinya, yaitu meletakkan kedua tangan di atas lutut. Orang kita bilang dengkul. Baik, apa hukumnya? Hukumnya adalah mustahab. Meletakkan kedua tangan di atas lutut, hukumnya adalah mustahab. Kenapa? Bukan wajib, bukan pula rukun, dan bukan pula syarat. Disunahkan untuk meletakkan di atas lutut.
bukan di atas paha, bukan pula di bawah lutut. Bukan pula di bawah lutut, tapi di atas lututnya. Tapi di atas lututnya ataupun di lututnya. Di lututnya dia meletakkan kedua tangannya dengan menggenggam dan mencengkram. Dengan menggenggam dan mencengkramnya. Baik. Setelah dia ruku, adapun kaifiyah selanjutnya ke arah manakah pandangan, ini nanti pada babnya insyaallah taala. Ketika ruku, dia diperintah untuk membaca subhana rabbiyal azimi. Apa hukum membaca subhana rabbiyal azimi? Hukum membaca subhana rabbiyal azimi adalah wajib. Bila ditinggalkan dengan sengaja batal, bila ditinggalkan karena lupa, dia diperintah untuk sujud sahwi. Baik, setelah membaca subhana rabbiyal azim, dia bangkit dari ruku. Dikatakan apa? I'tidal. Apa hukum i'tidal, bangkit dari ruku? Hukum i'tidal ataupun bangkit dari ruku adalah rukun. Dan membaca Sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi orang yang salat sendiri wajib. Kemudian membaca Rabbana walakal ham bagi makmum wajib, bagi imam, bagi munfarid juga apa? Demikian. Tidak diperintahkan bagi makmum untuk membaca Sami Allahu liman hamidah, tapi dia diperintah untuk membaca Rabbana walakal ham. Dalilnya telah kita sebutkan. Apa yang dikatakan oleh Rasul, fa idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Bila imam sudah mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Tapi barakallahu fikunna, i'tidalnya wajib, bangkit dari rukunya wajib, membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd itu apa? Itu adalah wajib. Kemudian setelah itu dia takbir. Takbir untuk apa? Takbir untuk sujud. Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku' i'tidal, dia mengangkat kedua tangan. Sami'allahu liman hamidah. Apa hukum mengangkat kedua tangan ini? Hukum mengangkat kedua tangan ini adalah apa? Sunnah. Artinya ketika dia i'tidal tanpa mengangkat kedua tangan, sah salatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah, bukan meninggalkan wajib atau meninggalkan rukun. Setelah berdiri i'tidal, dia sujud. Takbir untuk sujud hukumnya adalah wajib, dikatakan sebagai takbiratul intiqal, Allahu Akbar. Kemudian dia sujud pada 7 anggota sujud. Sujud pada 7 anggota sujud. Apa hukumnya? Rukun. Sujud pada 7 anggota sujud hukumnya adalah apa? Rukun. Nanti kita sebutkan bagaimana hukumnya bila mengangkat salah satu kakinya untuk garuk-garuk. Kalau salah satu kakinya untuk garuk-garuk berarti apa? Misal seorang sujud kaki ataupun tumitnya gatal, dia akhirnya garuk-garuk dengan apa? Kakinya juga, bukan dengan apa? Tangannya. Nah, ketika diangkat satu berarti apa? Dia sujud pada 6 anggota sujud, ataupun apa? Pada 7 tapi tidak pada 6 anggota sujud, tidak lengkap. Apa hukumnya? Nanti kita sebutkan pada babnya. Atau dia mengangkat salah satu tangannya untuk garuk-garuk misalnya, sampai apa? Sampai selesai sujud. Allahu Akbar sujud, misalnya langsung garuk-garuk tangannya, dia sambil membaca zikir, setelah itu apa? Takbir misalnya. Berarti kan dia sujudnya pada 6 anggota sujud saja. Apa hukumnya? Nanti kita sebutkan insyaallah pada babnya. Sujudnya ini adalah apa? Rukun. Sujudnya adalah rukun. Kemudian membaca zikir ketika sujud. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Apa hukum membaca doa ini atau membaca zikir ini? Wajib.
membaca zikirnya wajib, sujudnya pada 7 anggota sujud adalah apa? Rukun. Kemudian nanti disunahkan bagaimana meletakkan kedua tangan, bagaimana meletakkan kedua kaki, itu nanti pada babnya wahid ba'dal wahid, satu demi satu insyaallah taala. Barakallahu fikuna, setelah membaca doa subhana rabbiyal a'la, dia bangkit dari sujud. Dikatakan i'tidal minas sujud. I'tidal dari sujud ataupun bangkit dari sujud. Apa hukum bangkit dari sujud? Hukum bangkit dari sujud adalah rukun. Hukum bangkit dari sujud rukun. Ketika bangkit dari sujud membaca membaca takbir, Allahu Akbar. Apa hukum baca takbirnya? Hukum baca takbirnya adalah wajibatus shalah. Setelah i'tidal minar ruku' minas sujud, bangkit dari sujud, dia duduk di antara 2 sujud. Apa hukumnya? Hukumnya rukun. Duduk di antara 2 sujud hukumnya rukun. Kemudian membaca doa Rabbighfirli. Apa hukum baca doa Rabbighfirli? Wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja batal, kalau ditinggalkan karena lupa sujud sahwi. Setelah membaca Rabbighfirli, dia sujud lagi. Sebelum sujud apa yang dilakukan? Takbir, Allahu Akbar. Apa hukum takbir ini? Hukum takbir ini adalah Hukum takbir ini adalah wajib. Kemudian sujud pada 7 anggota sujud lagi. Sujud pada 7 anggota sujud ini apa hukumnya? Hukumnya juga rukun. Hukumnya rukun. Ketika sujud membaca doa subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Baik, apa hukumnya? Wajib. Setelah selesai membaca doa atau setelah selesai dia membaca zikir, dia bangkit takbir, Allahu Akbar. Kaifiyah bangkitnya seperti apa nanti pada babnya insyaallah taala. Apa hukum baca takbirnya? Hukum baca takbir adalah wajib. Kemudian dia berdiri lagi. Hukum mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud untuk berdiri, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan setara dengan dada, setara dengan bahu, pundak ataupun telinga. Apa hukumnya? Mustahab. Kenapa? Tidak disebutkan dalam wajib, tidak disebutkan pula dalam rukun ataupun dalam syarat. Setelah itu meletakkan kedua tangan di mana? Meletakkan kedua tangan di atas dada ataupun di atas ulu hati. Sebagian lain mengatakan di atas pusar. Setelah berdiri tegak, apa yang dilakukan? Sebelah mengatakan dia membaca ta'awudz lagi. Dia membaca ta'awudz lagi. Sebagian lagi mengatakan dia tidak perlu membaca ta'awudz lagi. Kenapa? Karena sudah membaca ta'awudz di awal. Bukankah telah terpisah antara bacaan suratan pertama dengan suratan kedua? Memang telah terpisah, tapi terpisah dengan adkar, bukan dengan pembicaraan, sehingga tidak perlu membaca ta'awudz lagi. Dan wallahu a'lam bishawab, ini adalah pendapat yang lebih menenangkan hati, bahwa tidak perlu untuk membaca ta'awudz lagi. Seperti halnya misal seseorang membaca Al-Quran. Dia sudah membaca Al-Quran, kemudian di sebelahnya ada yang bersin misalnya. Kemudian yang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Dia mendengar, dia membaca Yarhamukallah. Setelah membaca Yarhamukallah, apakah dia ingin melanjutkan bacaan Al-Qurannya? Apakah dia diperintah untuk melanjutkan, untuk mengawali dengan ta'awudz lagi? Karena diputus dengan zikir, maka tidak diperintah untuk membaca ta'awudz lagi. Tetapi langsung melanjutkan. Barakallahu fikunna. Setelah berdiri tegak, apa hukum berdiri dari sujud, bangkit dari sujud kemudian berdiri, apa hukumnya? Rukun. Berdirinya adalah rukun. Meletakkan tangannya tadi sunnah, mengangkat kedua tangannya juga sunnah ataupun mustahab.
Setelah itu membaca bismillah. Apa hukum membaca bismillah? Sama seperti halnya di awal. Kalau bismillah termasuk Al-Fatihah rukun, kalau bismillah bukan termasuk dari Al-Fatihah, maka apa? Sunnah. Tata cara membaca bismillahnya juga nanti pada babnya insyaallah taala. Kemudian barakallahu fikunna, setelah membaca bismillah dia membaca Al-Fatihah. Apa hukum membaca Al-Fatihah? Rukun. Setelah membaca Al-Fatihah, setelah sampai waladdallin, apa hukumnya? Setelah membaca surat Al-Fatihah dia membaca apa? Amin. Apa hukumnya membaca amin? Hukum membaca amin adalah apa? Mustahab, bukan wajib, bukan rukun, bukan pula syarat. Setelah itu dia membaca apa? Bismillah lagi, dan setelah membaca bismillah, setelah amin dia baca bismillah lagi. Apa hukum baca bismillah? Sunnah. Setelah baca bismillah dia membaca apa? Suratan. Apa hukum baca suratan? Juga apa? Sama, mustahab ataupun sunnah. Kemudian dia takbir. Untuk apa? Ruku. Takbirnya wajib, rukuknya rukun, meletakkan kedua tangan pada lutut apa? Sunnah. Membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku wajib. Kemudian setelah itu i'tidal ataupun bangkitnya rukun. Membaca Allahu Akbar apa? Hukumnya wajib. Mengangkat kedua tangannya hukumnya sunnah. Bukan takbirah, mengucapkan i'tidalnya bangkitnya apa? Rukun. Membaca sami'allahu liman hamidah rukun. Membaca rabbana walakal hamd, membaca sami'allahu liman hamidah wajib. Membaca rabbana walakal hamd juga bahwa wajib. Mengangkat kedua tangannya sunnah. I'tidal sami'allahu liman hamidah, pergerakan bangkitnya rukun. Bacaan sami'allahu liman hamidah wajib. Bacaan rabbana walakal hamd wajib. Mengangkat kedua tangan ketika bergerak ke atas hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu apa? Kalau imam dan munfarid, kalau imam dan orang salat sendiri membaca apa? Rabbana walakal hamd. Setelah itu apa? Sujud. Takbirnya wajib. Kemudian sujudnya adalah apa? Rukun. Dan bacaan ketika apa? Sujud yaitu bacaan subhana rabbiyal a'la wajib. Setelah itu apa? I'tidal bangkit dari sujud. Membaca apa? Takbirnya wajib, bangkitnya rukun. Kemudian duduk. Duduknya apa? Duduknya rukun. Membaca zikir ketika duduk, membaca Rabbighfirli, apa hukumnya? Wajib. Setelah itu apa? Sujud lagi. Takbir untuk sujud. Takbirnya wajib, kemudian sujudnya rukun. Kemudian membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Apa hukumnya? Wajib. Baik. Kemudian duduk. Misal ini salat 2 rakaat, salat subuh misal. Kemudian duduk untuk tasyahud apa? Tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Ataupun 2 rakaat saja. Duduk untuk tasyahud akhir. Maka apa? Bangkit dari sujudnya itu apa? Rukun. Duduk untuk tasyahud akhir ini apa? Rukun. Membaca tahiyatnya apa? Rukun. Membaca sholawatnya apa? Rukun. Tahiyat selesai, kemudian sholawat. Nah, apa hukum mengisyaratkan? Kalau biasa kita bilang apa? Mengisyaratkan jari, telunjuk jari. Jari kita itu apa biasa? Ngacung ketika apa? Tasyahud. Apa hukumnya? Sunnah. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam wajib, tidak termasuk pula dalam rukun, dan tidak termasuk pula dalam syarat. Setelah selesai membaca tasyahud,
dia membaca sholawat. Apa hukumnya membaca sholawat? Rukun. Setelah selesai membaca sholawat, dia mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya salam pertama? Rukun. Hukum menengok ke kanan ketika salam pertama, apa hukumnya? Sunnah. Kenapa? Tidak disebutkan dalam wajib, tidak disebutkan dalam rukun, tidak disebutkan pula dalam syarat. Kemudian salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya? Rukun. Menengok ke kiri juga apa? Sama. Ini perihal secara rincinya mana syarat, mana wajib, dan mana rukun, mana wajib, dan mana sunnah. Sehingga antunna barakallahu fikunna bisa melihat apa yang antunna lakukan. Ketika antunna melakukan ini misalnya, oh ini saya berarti meninggalkan apa ini? Saya meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib atau meninggalkan mustahab? Kalau meninggalkan mustahab maka tidak batal. Kalau meninggalkan wajib dengan sengaja maka sudah jelas batal. Kalau lupa maka diperintah untuk sujud sahwi. Dan kalau meninggalkan rukun dengan sengaja maka apa? Batal. Atau lupa juga apa? Batal. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, apa hukum membaca sholawat setelah tasyahud pertama? Hukum membaca sholawat tasyahud pertama. Tapi misal tadi sholat 3 rakaat, setelah tasyahud, duduk setelah 2 rakaat misalnya tasyahud, sujud, kemudian bangkit untuk tasyahud pertama. I'tidalnya apa hukumnya? I'tidalnya adalah hukumnya rukun. Nah, duduk untuk tasyahud pertama hukumnya wajib. Membaca tahiyat, itu at-tahiyat adalah sampai yang biasa dikatakan dengan tasyahud, hukumnya wajib. Dan membaca sholawat setelah tahiyat pertama hukumnya mustahab atau apa? Sunnah. Pada tasyahud pertama bacaan sholawat itu hukumnya adalah mustahabbah. Hukumnya mustahabbah, disunnahkan. Berarti apa? Yang wajib itu hanya sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai. Ada membaca sholawat setelahnya hukumnya mustahab. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh membaca sholawat pada tahiyat pertama. Dia hanya mencukupkan bacaan tasyahud saja, tidak menambah sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah selesai membaca sholawat, dia apa? Takbir untuk masuk ataupun melanjutkan sholat rakaat ketiga dan keempat. Ini barakallahu fikuna terkait dengan syarat, rukun, wajib, dan mustahab. Kemudian di sana masih banyak juga hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Masih banyak hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Insyaallah kita akan ambil satu demi satu sesuai dengan tempatnya. Perkara selanjutnya adalah hal yang dibenci untuk dilakukan ketika sholat. Hal yang dibenci untuk dilakukan ketika sholat itu makruhatus sholat. Jadi ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada mustahab sholat, ada makruh sholat. Hal yang dibenci dalam apa? Sholat. Bahkan di sana disebutkan ada hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan ketika sholat, ada hal-hal yang dibolehkan, ada hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan ketika sholat. Adapun hal yang dibenci ketika sholat, yang pertama adalah meninggalkan sunnah-sunnah sholat dengan sengaja. Meninggalkan sunnah-sunnah sholat dengan sengaja, dalam keadaan dia memiliki kemampuan untuk melakukan sunnah sholat tersebut. Misal dia tidak mau mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, dia tidak mau mengangkat kedua tangan. Dia padahal memiliki kemampuan, maka dia melakukan berarti dia telah melakukan hal yang dibenci. Atau dia tidak mau meletakkan kedua tangan di atas dada, misal demikian. Padahal dia memiliki kemampuan, berarti apa? Dia melakukan hal yang dibenci. Karena apa? Karena dia meninggalkan hal-hal yang disunnahkan dalam
dalam sholat padahal dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Baik. Yang kedua dari hal yang dibenci untuk dilakukan ketika sholat adalah mengangkat pandangan ke atas. Mengangkat pandangan ke atas. Yang disunahkan ketika sholat adalah pandangan fokus ke arah apa? Ke arah tempat sujud. Di mana kepala dia akan diletakkan untuk sujud, maka apa? Pandangan itu ke situ. Pandangan itu apa? Ke situ, yaitu ke arah tempat sujud. Nah, mengangkat ke pandangan ketika apa? Ketika sholat ini hal yang makruh. Ini hal yang makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini hal yang diharamkan. Ini hal yang diharamkan pada keadaan apapun. Pada keadaan apapun. Ketika misalnya berdiri sedang baca Al-Fatihah ataupun membaca bacaan yang lain, dia melihat ke atas, ini dibenci. Atau ketika dia ketika dia ruku, juga hal yang dibenci. Ketika ruku dia melihat ke atas, ini dibenci. Atau ketika dia i'tidal, bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, pandangan mengikuti gerakan kemana? Ke atas. Mengikuti gerakan ke atas, itu diikutkan dari bawah ke atas sampai dia berdiri, pandangannya ke atas. Ini juga dibenci. Walaupun i'tidal, mengangkat kepala ataupun mengangkat badan ketika bangkit dari ruku, tetap fokuskan pandangan ke arah sujud. Jangan melihat ke atas, dibenci. Apa batal sholatnya? Tapi sebagian ulama mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena ini makruh. Nah, kalau yang mengatakan itu adalah haram sampai pada tahapan membatalkan sholat. Kalau sampai pada terkait dengan yang mengatakan haram, maka ini berarti batal sholatnya. Baik. Mengangkat pandangan pada keadaan apapun tidak dibenarkan ataupun sangat dibenci. Oleh karena itu ketika kita sholat, maka hendaknya kita perhatikan pandangan kita, kemana kita memandang, kemana kita memandang. Mungkin ini barakallahu fikunna yang bisa kita ambil. Insyaallah kita lanjutkan menyebutkan hal-hal yang dibenci dalam sholat pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna. Barakallahu fikunna.